Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam kubur merupakan terminal pertama sebelum menuju akhirat. Di terminal ini bisa saja seorang mayat akan mendapatkan kenyamanan dan nikmat, dan bisa saja ia akan mendapatkan ancaman dan juga siksa. Hal tersebut tergantung amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Saat seorang mayat dimasukkan ke liang kubur, ia akan disambut oleh tanah kubur. Ternyata tanah kuburan tersebut atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyapa mayat dengan 6 kalimat. Mengingat mati adalah anjuran dari Rasulullah SAW. Dengan mengingat kematian, menjadikan diri lebih bersemangat dalam melakukan amal-amal kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Umar ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saat seseorang sudah tidak bernafas lagi, saat seseorang sudah dimasukkan ke liang lahat, saat itulah hidup yang sebenarnya dimulai. Di alam kubur, seorang mayat akan disambut oleh tanah kuburan. Tanah kuburan yang ia tempati akan menyapa dengan 6 kalimat. Kuburan berkata kepada penghuninya yang baru, aku rumah asing, aku rumah sendirian, aku rumah ketakutan, aku rumah kegelapan, aku rumah tanah, dan aku rumah cacing-cacing. Seorang mayit di alam kuburnya layaknya orang yang merantau, hidup sendiri tanpa ada teman dan keluarga yang menemani. Di dalamnya penuh dengan kegelapan sehingga setiap mayit akan merasa ketakutan. Selain itu, cacing-cacing tanah juga sudah bersiap untuk masuk ke dalam tubuh untuk mengoyaknya. Hanya orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selamat dari fitnah kubur. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk banyak berbuat kebaikan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan diselamatkan dari fitnah di alam kubur. Perlakuan tanah kubur memang tidak sama kepada setiap manusia. Ada yang diluaskan kuburnya dan ada pula yang semakin terhimpit. Semua itu tergantung amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Imam Muhammad bin Abu Bakar menjelaskan bahwa kuburan memiliki perlakuan berbeda kepada jenazah orang mukmin dan orang kafir. Ketika yang dikuburkan adalah orang muslim, maka tanah kubur akan berkata, selamat datang di terminal akhirat. Adapun engkau adalah orang yang amat aku cintai, yang berjalan di atas punggungku. Sekarang aku yang akan melindungimu, aku yang bertanggung jawab atasmu. Lihat saja apa yang akan aku perbuat untukmu. Tidak lama kemudian,
kuburan orang tersebut menjadi luas seluas mata memandang, dan pintu kebun surga dibukakan untuknya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Rum menjelaskan, dikatakan kepada mayit muslim, lihatlah balasan yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Lalu di dekat kepalanya dan dibukakan satu pintu menuju neraka. Dikatakan kepadanya, lihatlah siksa yang dijauhkan Allah darimu. Setelah itu dikatakan kepadanya lagi, sekarang tidurlah dengan tenang. Tidak ada sesuatu yang lebih dia sukai selain tibanya hari kiamat. Begitu beruntungnya orang-orang yang termasuk ke dalam golongan ini, mereka yang diluaskan kuburannya merasakan kenikmatan kebun surga dan mendapatkan nikmat-nikmat lainnya. Akan tetapi berbeda halnya jika yang dimakamkan adalah orang kafir. Tidak ada kata sambutan dari tanah kubur, malah ia langsung akan menakutinya. Kuburan tersebut akan berkata, tidak ada ucapan selamat untukmu. Engkaulah orang yang paling kubenci saat berjalan di atas punggungku. Sekarang kau dalam penguasanku. Aku yang bertanggung jawab atasmu. Rasakan saja apa yang akan aku perbuat padamu. Kemudian tanah kubur langsung menghimpitnya sehingga remuklah semua tulang-tulangnya. Dibukakan baginya pintu neraka dan diperlihatkan untuknya tempat di neraka sampai hari kiamat. Begitu ruginya orang-orang yang masuk dalam golongan tersebut. Siang dan malam selalu tersiksa sampai datangnya hari kiamat. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 6 sapaan tanah kubur kepada mayit baru di alam kubur. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.